Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yunda Nasyiah yang berbahagia, segala puja dan puji hanya milik Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena ketinggian harkat dan martabat manusia terletak pada ketakwaan manusia itu sendiri. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah dan suri tauladan bagi kehidupan kita semua, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum tentang 4 kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Yunda Nasyiah yang dirahmati Allah, pesatnya perubahan sosial sebagai akibat dari lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada pembentukan pribadi generasi Islam, baik pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Pengaruh positif dapat menumbuh kembangkan potensi diri menjadi insan yang berkualitas, dan pengaruh negatif dapat menjadi penyebab lemahnya perilaku amal soleh, diantaranya yaitu sikap terhadap kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, telah datang kepadamu suatu masa di mana Al-Quran dikhawatirkan hanya akan tinggal tulisan dan Islam tinggal namanya. Yunda Nasyiah yang dirahmati Allah, ada 4 sikap yang wajib dilakukan umat Islam terhadap Al-Quran. Adapun 4 sikap tersebut diantaranya: 1. Mempercayai atau mengimani Al-Quran. Yang kedua, mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Dan yang keempat, menyebarkan Al-Quran. Aspek kepercayaan seorang muslim dan muslimah terhadap Al-Quran meliputi percaya bahwa Al-Quran seluruh ayat dan maknanya adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian percaya bahwa Al-Quran adalah syariat terakhir yang diturunkan Allah bagi sekalian manusia untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupannya agar selaras dengan fitrahnya. Selanjutnya, percaya bahwa Al-Quran menyempurnakan syariat sebelumnya, yaitu diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan meluruskan kekeliruan-kekeliruan pada kitab suci yang mengandung syariat itu akibat kejahilan tangan manusia. Percaya bahwa Al-Quran berisikan syariat yang mengatur segala segi, lapangan, dan lingkungan kehidupan manusia yang kebenarannya mutlak,
dan berlaku secara universal bagi sekalian umat manusia, kapan dan dimanapun mereka berada. Percaya bahwa Al-Quran sumber kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia. Yang terakhir, percaya bahwa setiap aturan hidup manusia yang menyimpang dari Al-Quran adalah konsepsi jahiliyah dan norma taghut yang menyeret manusia ke dalam lembah kenistaan dan kesesatan. Yunda Nasyiah yang dirahmati Allah, aspek kedua yaitu mempelajari Al-Quran. Ini harus dilakukan karena banyak keterangan baik dalam Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan keutamaan mempelajari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengerjakannya. Segi yang ketiga, bagi setiap orang yang telah mengikrarkan keimanan dan keislaman adalah mengamalkan Al-Quran di dalam hidup dan kehidupannya. Pengamalan Al-Quran merupakan inti dari komitmen dan keislaman seseorang. Segi yang keempat, dari komitmen setiap muslim dan muslimah terhadap Al-Quran ialah mendakwahkan Al-Quran kepada umat manusia, yaitu dengan cara menyeru umat baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai situasi dan kondisi, supaya mereka mengenal dan mampu membaca Al-Quran, mengerti dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan membuahkan nilai-nilai dalam amal perbuatannya. Bagi setiap muslim, memenuhi panggilan ini merupakan pantulan dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunda Nasyiah yang dirahmati Allah, keempat kewajiban di atas sudah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam. Tentunya sesuai dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Akhirnya, marilah bersama-sama sebagai keluarga muslim, sudah seharusnya kita melakukan pembinaan terhadap setiap anggota keluarga agar dapat mencintai dan menjalankan ajaran Al-Quran, petunjuk kehidupan kita di dunia ini. Demikianlah dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, albiru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.